Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Natur Rahmah, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pembagian tasbih ditinjau dari bilangan dan wajhus syabahnya dan juga adatut tasbih. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Balaghah 2 yang diampu oleh Ustadzah Siti Sulaikha MPD. Pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang 3, yaitu yang pertama, bi'atibari adatiha, yaitu tasbih yang ditinjau dari adatnya. Yang kedua, bi'atibari wajhus syabah, yaitu tasbih yang dilihat dari segi wajhus syabahnya. Yang berikutnya, pembahasan ketiga adalah adatut tasbih. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bi'atibari adatiha, tasbih yang dilihat dari segi adatnya, yaitu memiliki 4 bagian lagi. Yang pertama adalah tasbih malfuf, yang kedua adalah tasbih mafruk, dan yang ketiga adalah tasbih taswiyah, yang terakhir adalah tasbih jamak. Berikut adalah keterangannya. Tasbih malfuf adalah menyebutkan beberapa musyabbah, kemudian diikuti beberapa musyabbah bih. Contohnya seperti ini: kita buka, wa qalamuka, wa mimhatuka, kal islami wal imani wal ihsani fil hubbi, yang artinya kamu mencintai buku, pena, dan penghapusmu seperti Islam, iman, dan ihsan. Yang berwarna hijau itu adalah musyabbah. Jadi kitabun adalah musyabbah yang dikumpulkan dengan qalamuka yang juga merupakan musyabbah. Berikutnya ada adatut tasbih berupa huruf kaf yang diikuti dengan musyabbah bih yang al-islami, kemudian wal imani. Jadi dijadikan satu antara musyabbah dengan musyabbah dan kemudian diikuti dengan adatut tasbih dan kemudian baru disambung dengan musyabbah bih. Tasbih mafruk, yaitu mengumpulkan musyabbah dan musyabbah bih, kemudian diikuti dengan musyabbah dan musyabbah bih yang lain. Contohnya, anti kal hurriyati wa qalbuki kal qutni fil anisi. Anti adalah musyabbah diikuti dengan adatut tasbih yang kemudian langsung berupa musyabbah bih. Yang berikutnya diikuti dengan musyabbah, adatut tasbih, dan kemudian musyabbah bih lagi, yang artinya kamu seperti bidadari dan hatimu seperti kapas dalam kelembutan. Tasbih taswiyah, yaitu musyabbahnya banyak dan musyabbah bihnya hanya satu. Contohnya qiyamul laili wa qiraatul qur'ani mislu syamsi fil hayati. Musyabbahnya ada 2, yaitu qiyamul laili wa qiraatul qur'ani. Yang kemudian musyabbah bihnya hanya satu, yaitu asyamsi, yang artinya sholat malam dan membaca Al-Qur'an seperti matahari dalam kehidupan. Jamak, musyabbah satu dan musyabbah bih banyak. Contohnya ibtisamuka kasukari wal asali fil hali, yang artinya adalah senyummu manis seperti gula dan madu. Jadi musyabbahnya hanya satu, yaitu kata ibtisamuka, yang kemudian musyabbah bihnya 2, asukari dan wal asali. Yang kedua yaitu tasbih bi'atibari wajhus syabah, memiliki 6 jenis lagi, yaitu tasbih tamsil, ghairu tamsil, mujmal, mufassal, yang kelima qarib
Mubaddal. Yang keenam ba'id gharib. Tasbih tamtsil. Wajhus sabah lebih dari satu atau tersusun. Contohnya anta indama taqluqu mislal mikwati fi ji'atin waluhubin, yang artinya kamu ketika gelisah seperti setrika yang mondar-mandir. Jadi tersusun itu adalah satu pasangan, yaitu ji'atin waluhubin, mondar-mandir. Ghairu tamtsil, yaitu wajhus syabah hanya satu saja. Contohnya ka'anna wajhukal qamari fiddiyai, yang artinya wajahmu bersinar bagaikan rembulan. Tasbih mujmal, yaitu wajhus syabah tidak disebutkan. Contohnya sautuka sibahus so'iqoti, yang artinya suaramu seperti petir. Jadi dalam tasbih mujmal ini tidak seperti pada tasbih-tasbih biasanya, karena tasbih biasanya itu disebutkan wajhus syabahnya, sedangkan pada mujmal tidak, wajhus syabahnya tidak disebutkan. Tasbih mufassal, yaitu wajhus syabah disebutkan. Kalamuka kal bisbasi fil hirrifi, yang artinya bicaramu pedas seperti cabai. Tasbih qarib mubaddal, yaitu perumpamannya mudah difikir. Jadi tidak perlu berpikir terlalu panjang untuk mencari kesamaan di antara musyabbah dan musyabbah bih. Contohnya Hindun ka'annan namli fis-shogiri, yang artinya Hindun kecil seperti semut. Kan sudah dapat tidak perlu dipikir panjang bahwa seperti semut itu berarti kan kecil. Tasbih ba'id gharib, yaitu perumpamaannya membutuhkan pemikiran terlebih dahulu. Contohnya ilmuka mislu syajarin narojili fil alim, yang artinya ilmumu seperti pohon kelapa dalam tingginya. Jadi harus membutuhkan pemikiran dahulu apa yang disamakan antara musabah dan musabah bih. Bahasan yang ketiga yaitu tentang adatut tasbih, yang secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu huruf, isim, dan fiil. Namun secara terperinci terbagi menjadi 8. Pertama, adatut tasbih dilihat dari segi huruf, yaitu ada 2, yaitu huruf kaf yang artinya contohnya Muhammadun kal abihi fil badani, yang artinya Muhammad badannya seperti ayahnya. Di sini menggunakan adat tasbih yang berubah huruf kaf. Yang berikutnya adalah menggunakan huruf ka'anna, yang contohnya ka'anna wajhuka zahrati fil jamilati, yang artinya wajahmu cantik seperti bunga. Yang berikutnya adalah dari adatut tasbih isim yang terbagi menjadi 3, yaitu mislu, mahakatun, dan shibahu. Yang pertama contohnya dari mislu, yaitu Aisyatu mislu ummiha fizzaki, yang artinya Hindun pintar seperti ibunya. Yang dari mahakatun contohnya anti indi mahakatun al ghalami fil manfaati, yang artinya adalah kamu bermanfaat
bagiku, seperti pena. Yang ketiga adalah sibhu. Contohnya Aliyun sibhu Muhammadin fil jamili, yang artinya Ali tampan seperti Muhammad. Terakhir adalah ada tasbih yang berupa fiil, terbagi menjadi 3, yaitu yumathilu, yuhaki, dan yushabihu. Contohnya, Fatimatun tumathilul ilma fil mumtazi. Artinya Fatimah istimewa seperti ilmu. Kenapa kok menggunakan tumathilu? Karena failnya berupa Fatimah yang berupa mu'annas. Yang berikutnya adalah ainuka yuhakil masati firraiki, yang artinya matamu bening bagaikan berlian. Yang terakhir, khotwatuka yushabihu halazunati fil bati'i, yang artinya langkahmu lambat seperti siput. Sekian dan terima kasih. Rubbama hadza ma uridu ilqahu amamakum. Afwa minkum in wajadtumul khata'at. Aqul lakum syukran katsiran ala ihtimamikum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.